Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'du. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma tub bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dhayqi wal hisar fa innaka anta arhamur rahimin. Allahumma taqabbal minhum syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa hidayah. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adalaina min barakati wa karamati. Allahumma wafiqna li isabati shawab jaribna zaiga wal irtiyab wa wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Kafa al-amilina jazaan ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'atih. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca untayan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang mana pada hikmah ini masih menjadi lanjutan dari hikmah-hikmah yang sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah diberitahu dan sudah dinasihati oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bahwa kita beribadah sebagai hamba Allah yang Tuhan kita adalah maha murah. Saking murahnya Allah, selain di akhirat sudah dipersiapkan pahala balasan dari setiap amal dan taat, maka di dunia pun Allah Subhanahu wa ta'ala telah dahulukan pahala tersebut diwujudkan dengan kemudahan-kemudahan, baik masalah rezeki, kesehatan, masalah sulit ada aja jalan keluarnya. Maka itu salah satu cara Allah ngabungahkeun hamba-hambanya, membalas hamba-hambanya yang taat selagi masih hidup di alam dunia. Tetapi jangan juga punya prasangka bahwa kalau hamba tersebut sulit berarti bukan hamba Allah. Kalau hamba tersebut masih sempit kehidupannya, oh berarti itu tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Atau mungkin melihat hamba tersebut kurang rezeki, sehatnya tidak ada dan lain-lain, oh berarti ini jadi dilalah dia jauh dari Allah. Tidak juga, karena terkadang kesempitan, kesusahan, kemudian hal-hal yang kita inginkan tidak tercapai, Allah Subhanahu wa ta'ala punya tujuan yang lain yang mungkin gak pernah kita sangka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam Al-Quran, fa'asa an taqrabu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu terkadang membenci terhadap sesuatu, padahal di dalam sesuatu itu Allah telah persiapkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, sehingga jangan anggap bahwa saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina, oh itu mah berarti orang-orangnya nggak soleh, nggak taat, geninganan disiksa di dunia, diazab di dunia. Oh enggak. Terkadang hal seperti itu adalah cara Allah agar menaikkan derajat seseorang di hadapannya. Nah, sehingga
Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga umat muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap turunkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi saking murahnya Allah, tidak nunggu di akhirat, di dunia pun sudah diberikan pahala atau DP dari pahala akhirat. Nah, kemudian disambung dengan hikmah yang selanjutnya kemarin, kafa min jazaihi iyyaka ala taati an radiyaka laha ahlan. Sebagai balasan dunia yang disegerakan itu, sebahagiannya adalah Allah ridho kita menjadi ahli suatu ketaatan. Dengan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah, itu udah menjadi balasan terbaik yang Allah berikan kepada kita di dunia. Jadi jangan sampai nanti bahwa ibadah yang Allah berikan kepada kita ini, oh ini itu hasil jeripayah sendiri. Enggak. Ini adalah hadiah karunia dari Allah sebagai bentuk DP dari pahala akhirat. Nah, kemudian disambung lagi dengan hikmah yang sekarang, Pak. Ini masih belum beres dan insya Allah nanti kita akan bacakan sarahannya. Kafa cukup al-amilin kepada orang-orang yang beramal soleh dari hamba-hamba Allah, jazaan sebagai balasan, ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taatihi. Balasan yang cukup itu adalah sesuatu yang Allah bukakan terhadap hati mereka ketika beribadah kepada Allah. Nah, bapak-bapak sekalian, salah satu pahala atau balasan dari taat yang kita kerjakan selagi masih hidup di dunia, maka pahalanya itu atau balasan yang Allah berikannya itu adalah dibukakannya hati kita oleh Allah ketika kita taat dan beribadah kepadanya. Makanya bisa kita ambil kesimpulan, pahala atau balasan ketika taat ini ada 3 modelnya. 1 muhadharah, 2 muraqabah, 3 musyahadah. Apa muhadharah doa? Ketika taat, hati hadir di dalamnya apa yang kita lakukan. Jadi sholatnya itu bukan sekedar jasadnya saja, bukan sekedar bacaan seremonial yang dibaca oleh lisannya saja, tetapi sudah diikuti dengan hati. Apa yang terucap oleh lisan hadir di dalam hati. Nah, itu tuh balasan. Artinya itu tuh udah jadi ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Kekhusyuan di dalam sholat tuh itu adalah upah yang Allah berikan kepada kita yang nanti di akhirat Allah akan sempurnakan. Nah, itu salah satunya. Makanya kan ketika kita sholat, kenapa sholat tuh asa-asa bisa menghadirkan bacaan sholat? Nah, itu anugerah dari Allah. Coba Pak, andaikan itu bukan anugerah, bisa nggak kita sholat 2 rakaat, semua bacaan, semua yang kita lakukan dan praktekkan, hadirkan semuanya dalam hati? Tiasa Pak kira-kira? Susah. Kenapa susah? Karena beres takbir, ya takbir nama Allahu Akbar. Nanti bacaan iftitah, ada yang baca Allahu Akbar kabiro, ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apapun itu jenisnya yang kita baca dan semuanya diajarkan oleh Rasulullah, kira-kira yang dibaca hadir gak ke dalam hati? Nah, terkadang kan saya mau berusaha, pokoknya nanti malam saya mau bangun sholat tahajud, apa yang saya baca akan saya hadirkan ke dalam hati. Yang mungkin Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro hadir dalam hati, tapi wa subhanallahi bukratan wa asila. Masa anda ya tugas di kantor itu mulai tahu mikir nanti inni wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati, hari isukan teh poe naonnya Senin salah saya. Andaikan yang kita lalui dalam ibadah ini hasil dari sendiri, pasti aja ada bolong-bolongnya Pak. Akhirnya kan nanti pas ini wajah tuh berusaha kembalikan lagi, dihadirkan. Nanti beres wajah tuh wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau insyaallah kalau bapak-bapak udah nggak pahini lagi ya Pak ya,
Kadang-kadang kan saking kehadirnya bacaan yang harusnya wa ma ana minal musyrikin kalah dibaca wa ma ana minal muslimin. Kadang-kadang malaikat bingung itu kumaha itu bacaan itu. Karena arti wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang yang Islam. Terus nanti di akhir la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan wa ana minal musyrikin. Saking gak hadirnya dan rusuh urang mah salat teh. Nah akhirnya hadirnya hati ketika ibadah itu usaha sendiri? Enggak. Itu dikasih oleh Allah. Kenapa dikasih oleh Allah? Hadiah. Hadiah dari apa? Kamu taat. Nah sehingga kalau bapak mau khusyuk jangan berhenti sholatnya karena gak khusyuk. Nah terus gimana atuh? Terus sholat berharap Allah berikan kekhusyukan sebagai hadiah dari ibadah yang telah kita berikan. Dan jelek juga kalau kita ketika melaksanakan sholat kemudian ngarap-ngarap dihadirkan, ngarap-ngarap khusyuk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak pandangan orang tasawuf itu. Kenapa? Karena hadiah tersebut murni karunia Allah. Murni pemberian Allah yang maha murah. Nah, sehingga kita mah ke yang murah teh terkadang sok nuntut. Ya Allah khusyukkeun atuh abdi di dalam sholat. Ari cek Allah kan kalau lamun bisa berinteraksi dengan kita, nya taatna heula atuh istiqomahkeun. Ari taatna belum istiqomah, hari hadiahna hayang diheulakeun. Nah kumaha? Bisa dipahami gitu. Akhirnya kan kita nuntut minta ke Allah, ya Allah hadirkan khusyuk saya dalam sholat. Ari cek Allah, emang taatnya udah ada yang layak aku berikan hadiah. Dah khusyuk itu hadiah dariku atas taat yang kau kerjakan kepadaku. Nah sehingga bapak-bapak sekalian, selain masalah duniawi, ternyata kekhusyukan, hadirnya hati dalam sholat, hadirnya hati dalam taat, hadirnya hati dalam ibadah, itu pun murni pahala yang Allah berikan atas taat dan ibadah yang kita lakukan. Itu tingkat kita, Pak. Yang menghadirkan dalam sholat, bacaan sholat itu kan rupa-rupa. Ada orang yang ketika sholat Allahu Akbar kabiro, yang hadir di dalam hatinya adalah Allahu Akbar kabiro. Ada juga orang yang ketika baca Allahu Akbar kabiro, yang hadir di dalam hatinya adalah Allah Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Yang satu lisan dan hati sejalan, lisan Arab, hati Arab. Ada juga yang lisannya Arab, hati memaknai. Ini untuk kita. Kira kita udah yang mana ini, Pak? Lisannya Arab, hatinya Arab, atau lisannya Arab, hatinya memaknai, Pak? Ya, ada belajar bahasa Arab dong. Kadang-kadang kan bingung kene. Kadang-kadang yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Pernah kan beberapa kali saya tanyakan ke jemaah, ketika baca iftitah walaupun hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah, kan kita tuh baca inna sholati wa nusuki. Masih kena seueur pahili teh wa ma yahya wa mahyaya. Nah, dalam mendikirkan orang teh agaknya wa ma yahya wa mahyaya. Dan banyak kira nu pahili teh. Dan sebenarnya inna sholati sesungguhnya sholatku, wa mamati dan matiku, wa mahyaya. Jadi jangan wa ma yahya, karena kalau wa ma yahya nanti gak ada artinya apa? Wa ma yahya nggak ada artinya. Nah sehingga wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah sehingga kitu we heula ibadah sholat kita itu tuh udah khusyuk kategorinya. Khusyuk tuh udah kayak gitu tuh udah khusyuk segitu. Jangan nanti bapak pakai standar sholat itu seperti dilihat Allah. Ya jauh, Pak. Karena kita yang satu level yang ini aja belum bisa. Saya nanti ibadahnya pingin yang katakan Rasulullah, ka'annaka taro. Saya kalau sholat seakan-akan mau melihat Allah, seakan-akan bertatapan melihat Allah, atau seakan-akan dilihat oleh Allah. Bisa nggak Pak kira-kira? Ayo Ramas jelas. Jadi ayat 2 panon tadi dia teh. Nah, itu jadi tasbih ya. Banyak tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, sehingga gimana tingkatannya? Nah, ini kualitas taatnya dulu yang kita perbaiki. Kenapa kualitas taatnya yang kita perbaiki? Karena kekhusyukan itu pemberian dari Allah. Nah, taatnya kita perbaiki, insya Allah khusyuknya pun kualitasnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah makanya kalau Bapak punten sekali ikut pelatihan khusyuk umpamanya, pelatihan sih memang ada, tetapi murninya khusyuk itu adalah hadiah dari Allah. Sok baik, anu ikut pelatihan bisa nggak khusyuk sekarang? Ya kan masih susah apanya, artinya kan masih ada teorinya. Ya kadang-kadang kan gitu, teorinya ada dijelaskan khusyuk itu kayak gini ya teorinya, tapi ketika dipraktekkan kan susah. Kenapa susah? Karena memang diberi oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Maka yang pertama ganjaran itu adalah mafatihuhu, apa yang Allah berikan atau bukakan ala qulubihim fi taatihi, ke hati orang yang beribadah dalam melaksanakan taat kepada Allah. Nah itu udah cukup menjadi ganjaran bagi orang yang beramal. Adapun tingkatan yang kedua, nah ini baru kalau muhadharahnya sudah beres, hadir hati sesuai apa yang diucapkan dengan lisan sejalan dengan hati, maka hadir khusyuk tingkat 2, yaitu muraqabah. Ari muraqabah kayak gimana? Seakan-akan kita diperhatikan oleh Allah. Gimana maksudnya seakan-akan diperhatikan oleh Allah tuh? Nah ini mungkin sedikit kita bisa gambarkan Pak, penjelasannya oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat ilmu. Ilmu itu maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah, semuanya muhitum bil makhluk, meliputi makhluknya. Allah bisa nggak kecolongan dengan satu perbuatan maksiat kita sehingga Allah tidak tahu? Nggak mungkin bisa. Ker Allahnya maha tahu, ker Allahnya maha melihat. Dan kita tahu Pak, melihatnya Allah jangan diartikan dengan mata. Kenapa jangan dengan mata? Allah maha melihat tapi tidak dengan mata, karena kalau melihatnya dengan mata pasti ada minus dan kurangnya. Contoh, Bapak yang punya sifatan melihat, ketika Bapak melihat jauh dengan yang dekat, mana yang jelas? Yang dekat. Yang dekat dihalang ku tembok, kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Andaikan Allah lihatnya pakai mata, terhalang ku tembok, nggak kelihatan Pak. Bisa dimengerti apa? Kalau Allah, kalau kita melihat dina caang, dina poek, mana nu kelihatan Pak? Caang. Lihatnya Allah kanu caang kanu poek, ukuran penglihatannya sama. Jadi Allah tuh melihat yang gelap dengan melihat yang terang, siga ngelihat yang terang. Nah, orang kan beda Pak. Yang terang kadang-kadang kesah. Kan gitu banyak. Itu yang terang. Apalagi yang gelap. Nah sehingga Allahnya alim, Allahnya sami', Allahnya basir, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Seluruh apa yang ada di dunia ini diserahkan ke petugasnya masing-masing, malaikatnya. Jadi Allah punya malaikat di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Kayak gitu yang mau masuk masjid, di masjid di pintu malaikat ada. Ngapain malaikat? Nyatet. Fulan bin Fulan masuk masjid. Karena hadisnya Jumatan teh geuning banyak. Ada orang datang Jumatan awal waktu, maka dapat seperti berkurban unta. Kalau waktu kedua seperti berkurban sapi. Kalau waktu ketiga kurban domba. Waktu keempat kurban ayam. Waktu kelima kurban endog. Waktu kegenep kurban endog puyuh. Kalau ke kacing calang juga kumaha. Akhirnya kan, nah ini siapa yang bisa mendeteksi yang seperti ini? Nah itu di setiap pintu-pintu babul masjid itu ada malaikatnya Allah. Ker Allahnya maha alim, udah mah Allahnya sami, ya Allahnya basir, petugasnya pun gak cedera, gak khianat. Malaikat tuliskan satu-satu. Dihitung kami ngaji di pesantren tuh Pak. Awal waktu yang ingin mendapatkan kurban unta ketika Jumat tuh ternyata jam 6 sampai jam 7. Jadi Bapak dari rumah jam 6 jam 7 pergi ke masjid. Ditanya rek naon Jumatan. Boleh pulang deui kita mana? Nah, dari jam awal itu sampai ke beres Jumat maka seperti berkurban unta. Datangnya jam 8 seperti kurban sapi.
Datang jam 9 kurban domba, datang jam 10 kurban hayam, datang jam 11 kurban endau. Kita datang biasa kapan, Pak? Ari orang malah muncan komat asa can abdol masuk masjid, atau bahkan imam wal imamu yaktubu, imam baru khutbah, kita kakarang masuk. Nah, sehingga siapa yang mencatatkannya? Tahu nggak Allah? Jangankan Allahnya, malaikatnya saja nggak akan pernah terliput, nggak akan pernah luput. Bisa dipahami? Bagaimana kita bisa bersembunyi sedangkan malaikat, raqib dan atid semuanya ada di kanan dan kiri kita. Nah, makanya kalau kita lihat raqib atid itu seberapa sih jumlahnya? Ya biar kalau ada ulama yang menjelaskan ada dua pendapatnya. Kayak Israel saja. Israel itu kayak rajanya, prajuritnya banyak. Raqib atid itu apartemennya atau rajanya lah, ya, katakanlah pemimpinnya. Nah, anggota-anggotanya dikirim ke setiap manusia. Nah, sehingga tetap raqib dan atid sebenarnya. Nah, jangankan mau menyembunyikan ibadah dari Allah, bisa nggak menyembunyikan ibadah dari malaikat? Jadi malaikat tuh sampai nggak tahu kita maksiat, nggak bisa. Nah, sehingga gimana antum muraqabah tuh? Kan bisa kita bayangkan bahwa muraqabah Allah selalu mengawasi kita. Karena di setiap sendi kehidupan kita ada malaikatnya, ada ilmunya, ada samaknya, ada basornya, ada penglihatan, ada ilmu, ada pendengarannya. Nah, sehingga muraqabah itu jangan diartikan Allah tuh lagi lihat, gitu. Berarti lah Allah merhatikan kita, nu di mujahidin tadi diperhatikan atau bisa dipahami tidak banyak. Nah, sehingga gimana cara Allah Subhanahu wa taala kita menghadirkan dalam hati Allah mengawasi kita? Yang biar gampang, Allah kirimkan malaikat di setiap tubuh manusia sebagai pengawas dari setiap ibadah, taat, amal yang kita kerjakan. Bariku kituna Allah pun tahu. Itu luar biasanya. Kira-kira muraqabah sulit ya Pak? Sulit sekali. Kenapa? Karena muhadharah kita nggak sampai. Akhirnya naik yang ketiga. Jadi satu muhadharah, hadiah dari Allah. Yang kedua muraqabah. Nah, yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ialah musyahadah. Kalau musyahadah kayak gimana? Seakan-akan melihat Allah. Nah, itu susah pisan. Jadi bapak ibadah tuh udah kayak lihat, wah ya susah. Gimana? Nah, kata guru-guru saya itu biar gampangnya kita memahami itu. Nah, kenapa orang-orang bisa sampai ke pangkatan musyahadah? Karena yang dilihat oleh mata, yang hadir dalam hati Allah. Paham maksud saya? Yang dilihat oleh mata, yang hadir dalam hati adalah Allah. Ketika yang dilihatnya makhluk, yang hadir dalam hati Khaliq. Yang ketika kita sadar bahwa kita bisa ibadah, maka yang dilihatnya adalah yang memberi ibadah tersebut kepada kita. Yang ketika kita ini sadar kita bisa sholat, dan sholat itu adalah nikmat, yang terpikir bukan nikmatnya, bukan sholatnya, tapi yang memberi nikmatnya. Nah, itu pangkatan orang yang sudah musyahadah. Musyahadah itu berarti orang yang sudah menyaksikan Allah dalam ibadahnya. Itu di hadis ihsannya Pak ya. Ubudullah ka'annaka taro, ta'budullaha ka'annaka taro, fa illam tastati ka'annahu yaroka. Menyembahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah seperti melihat. Kalau tidak bisa, seperti dilihat. Kalau nggak bisa, orang kan dua-duanya itu bisa. Laras tak Pak? Kan dalam hadisnya cuma dua. Beribadahlah seperti melihat. Kalau nggak bisa, seperti dilihat. Kalau nggak bisa juga Pak. Kalau nggak bisa berarti kita golongan jadi turun lagi mukminin. Karena yang disebutkan itu ihsan Pak. Nah, ihsan itu kan pekerjaannya. Orang yang punya ihsan disebutnya muhsinin. Nah, bagi orang yang ibadah sudah muhsinin itu, tak ibadahnya udah kayak gitu. Dan mudah-mudahan kita sampai ke tingkatan itu. Nah, sehingga
Bapak-bapak sekalian, nah ini untuk hikmah yang sepotong saya singkat saja. Nah kemudian yang selanjutnya cukup juga sebagai pahala dan ganjaran bagi orang yang beramal, wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi, yaitu yang Allah karuniakan kepada kita ketika kita beribadah. Selain tadi diberi kekhusyuan, selain tadi diberikan muhadharah, muraqabah, musyahadah, ternyata hadiah dari Allah pun adalah nikmatnya ibadah tersebut, manisnya ibadah tersebut, lezatnya ibadah tersebut. Nah itu pun sama nilainya dengan pahala yang Allah berikan. Jadi pahala atau balasan yang Allah berikan dari taat itu bisa berbentuk kekhusyuan, bisa juga berbentuk kenikmatan dalam beribadah. Nah, makanya kan kita lihat ada orang sholat demi jelik. Kita mah dapat musika ya cantang tuh bisa jelik. Kan gitu banyak. Ada orang ketika baca Quran yang kok bisa bercucuran air mata. Ari urang mah mau lewat ayat azab, mau lewat ayat rahmat, mau lewat ayat kisah, lewat ibarat, hari-hari. Kenapa gitu? Karena karena kenikmatannya nggak ada. Nah, kalau kenikmatan itu hadir, dan saya yakin sekali bapak-bapak pernah merasakan itu di malam hari, entah itu beribadah, entah itu ketika mutolaah membaca, mempelajari suatu ilmu. Kok ada kenikmatan yang hadir di dalam hati yang kita tuh betah dengan nikmat itu. Nah itu apa itu? Hadiah. Kalaulah bukan hadiah, coba Bapak bikin ibadah itu nikmat buat Bapak. Bisa? Jadi ibadah tuh bikin nikmat. Kalau bukan nikmat tersebut hadiah dari Allah, coba sekarang kita sholat bareng-bareng. Sholat bareng-bareng, dari sekian banyak orang yang sholat, siapa yang merasa nikmat dengan sholatnya? Dan usahakan nikmat untuk sholat, nggak bisa kan? Nuhiji kan panjang imam geus gagaro, nuhiji geus dicirian, nunggus hiji geus ditinggalian. Kalau lamun imam geus baca alif lam mim, itu kan aduh ya mah. Siga-sigana geus hatamkeun we Al-Baqarah teh gitu. Akhirnya kan kenikmatan ibadah kita tuh bisa terpengaruh. Bacaan imam panjang asal leungit nikmatna. Tapi lamun bacaan imam pendek, nah iya kekarak ya nikmat ya ibadah. Mah itu bisa gitunya. Akhirnya kan nikmatnya kita tuh bukan nikmat yang hakikat. Ternyata nikmatnya ibadah kita tuh nikmat yang kecampuran ku nafsu. Coba kita bayangkan. Sholat malam pernah merasa nikmat? Pernah kan Pak? Pernah, pasti saya rasakan, pasti saya husnudon ke bapak-bapak, bukan husnudon lagi lah, yakin saya ke bapak-bapak, yakin bapak pernah merasa nikmat ketika melaksanakan sholat malam sendiri berjamaah, sendiri, dan berjamaah macam tuh nikmat. Kenapa sendiri nikmat? Karena yang dibaca pondok. Laras. Kenapa nikmat sendiri? Karena ruku, sujud dan lain-lainnya pasti cepat. Jadi nikmat tuh hakikatnya nikmat ibadah atau nikmat yang pas dengan nafsu ini sebenarnya. Saya yakin dan husnudon ke bapak-bapak, baca Quran bapak pernah mengalami kenikmatan. Laras yang banyak. Selembar, lamun 2 lembar. Nikmatkan itu Pak. Nikmat alhamdulillah sejuk satu. Nikmatkan itu. Nah jadi nikmatnya kenapa baca Quran teh? Nikmatnya karena sedetik salembar. Kan gitu Pak. Nah akhirnya nikmat itu ternyata nikmat benar yang diberi oleh Allah atau tidak ini sebenarnya. Nah terkadang nikmat yang kita rasakan itu pun bisa jadi was-was setan Pak. Alhamdulillahnya saya ibadah teh geus nikmat. Padahal nikmat yang dirasakan tuh campur dengan hawa nafsu, nyangka diri sendiri. Alhamdulillah saya sudah tergolong muhsinin, saya sudah tergolong mukor robin. Ada cek setan ditipu aing teh nyaho we sia kan gitu jadinya banyak. Akhirnya kenikmatan ibadah yang kita rasakan tuh kok bisa berbeda-beda di kondisinya. Kondisi kerkieu enak, di kondisi lain tapi enggak nikmat. Nah salah satu nikmat yang pahala yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lezat
ketika beribadah. Nah, ini saya sampaikan satu satu makalah dari ulama, bahwa ulama itu ternyata menyebutkan inna fi hadhihi dunya jannatan. Di dunia ini ada surga yang kalau lau dakhaltumuha, kalian andaikan bisa masuk ke surga itu, lam tastaq ila jannatil akhirati abadan, kalian gak akan rindu dengan surga akhirat selamanya. Jadi asal masuk surga dunia ini, maka kalian sebenarnya gak akan pernah merindukan surga akhirat, saking kunikmatnya. Ala wahyal ma'rifah, satu, dia adalah mengenal Allah. Jadi kenikmatan mengenal Allah itu baik di dunia maupun di akhirat, nikmatnya hampir sama. Ngan pedah di akhirat tentu berlipat-lipat karena dibarengi dengan melihat Allah banyak. Nah, sehingga surganya di dunia ini salah satunya selain makrifat apalagi merasakan nikmatnya ibadah. Nah, makanya banyak makalah ulama menyebutkan kita tuh sebenarnya disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, ditegur oleh Allah karena banyaknya maksiat yang dilakukan, ibadah banyak yang tidak disempurnakan. Nah, apa caranya Allah menegur kita? Allah menyiksa kita karena tidak menyempurnakan ibadah wajib, melaksanakan ibadah maksiat. Salbul ladzat indal munajat, dicabutnya kenikmatan ketika kita bermunajat ke Allah. Kita cukup Pak sebagai siksaan bagi kita ini. Gak usah lagi nunggu siksa di akhirat. Siksa di dunia yang didahulukan oleh Allah adalah ketika ibadah nikmatnya dicabut. Nah sekarang kita gitu Pak sekarang Pak. Lamun ngadoa nikmat gak Pak? Nikmat tak lamun geus nepi robana atina. Kan kalau ngadoa lamun dipimpin ngadoakan ya iraha robana atina fi dunia. Karena lamun geus robana atina kan pasti tereh-tereh beres gitu. Nah akhirnya kan nikmatnya ngedoa enggak nikmat kita mah. Munajat, apa doa dan munajat? Munajat berarti kita berbisik-bisik curhat ke Allah. Curhatnya kita ke Allah enggak dawam dan enggak istiqomah. Kenapa? Karena terasa tidak nikmat. Sholatnya kita belum juga istiqomah. Kenapa? Karena enggak terasa nikmatnya. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, nu penting sholat itu enak we heula. Artinya jangan sampai kita ibadah sampai ibadah tersebut bikin kita tersiksa. Kata Rasulullah, nafsuka matiyatuka, dirimu itu adalah tungganganmu. Kalau kamu pakai tunggangan, pakai kuda, pakai hewan apapun, ada istirahatnya heula. Jangan cuma dipaksakan. Nu pada akhirnya kamu nggak sampai, kudanya mati, tujuan nggak tercapai. Kan gitu jadinya banyak. Akhirnya kalau kita mau melaksanakan ibadah, bikin dulu nyaman menurut kita. Setelah itu bisa istiqomah. Setelah istiqomah baru dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada hal, ada makom ya Pak ya. Hal itu apa? Hal itu proses seseorang untuk mengistiqomahkan satu ibadah dan pasti rasanya pahit. Ada nggak Pak yang istiqomah tapi nggak pahit Pak? Nggak ada. Istiqomah pasti pada mulanya pahit semua. Ngorbankan capek, ngorbankan waktu, ngorbankan tuduh. Kan istiqomah itu kurang seperti itu Pak. Itu menuju proses hal, punya keadaan yang baik. Setelah nanti berganti rasanya dari yang tadi udah istiqomah, yang tadi dilakukan udah istiqomah, dan pahitnya sudah berganti menjadi manis, maka berubah menjadi makom. Jadi kalau Bapak tuh ingin punya makom tahajud, makom orang yang sering tahajud, maka prosesnya harus melalui hal mutahajud. Apa hal tahajud? Bapak paksakan sholat tahajud walaupun pahit rasanya. Nah setelah pahit itu istiqomah, nanti diganti rasanya ke Allah menjadi manis. Udah ada Pak ibadah yang seperti ini Pak? Insya Allah saya yakin Bapak-Bapak sekalian pasti ada satu dua Pak ya Pak. Ngan isin nyebut kenana. Nah sehingga mudah-mudahan banyak sekali lagi kita semuanya sing dipaparinan hidayah taufik Allah
dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam taat, Allah berikan kekhusyuan di dalam hati sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar khusyuk dan benar-benar nikmat ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mangga Pak dari sepuh-sepuh sekalian pilih ada yang perlu ditambahkan atau perlu kita bahas bersama-sama, maka kita bahas bersama-sama. Maka alhamdulillah. Cekap berarti ini Pak. Kami cekap ditutup dengan doa wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.